Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Munira, NPM 2021030411. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Dan di sini saya akan memaparkan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Pemaparan dari kelompok 1 yaitu penyelenggara peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketentuan yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan dan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Sistem peradilan pidana berasal dari kata sistem, dan peradilan pidana sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun atau antar bagian komponen atau subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan, sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme periksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan dan membebaskan seorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Model penyelenggaraan dalam peradilan pidana terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian krim kontrol, model dan due process, model family, model keluargaan atau model terpadu. Materi pemaparan dari kelompok 2 yang berjudul Pemintasan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia. Asas konkordasi yang tertera dalam pasal 131 untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia, diakhiri dualisme dari hukum pidana Indonesia, mula-mula hanya untuk daerah dan untuk seluruh Indonesia. KUHP ini ketika mulai berlakunya disertai berupa Firman Raja Belanda tanggal 4 Mei 1917 atau Stadblad 1917 dengan nomor 497 yang mengatur serta terperinci peralihan dari hukum pidana lama kepada hukum pidana baru. Pada tanggal 1 Mei 1838 sesuai dengan Stadblad nomor 57 tahun 1847 dinyatakan mulai berlaku di Jawa dan Madura. IR mengalami beberapa kali perubahan, namun yang paling signifikan adalah keluarnya Stadblad nomor 44 tahun 1941 yang mengubahnya menjadi Herzl Inles Reglement atau HIR. Het Herrings Indonesia Reglement, warisan pemerintahan kolonial Belanda yang pada saat itu hanya untuk orang Indonesia atau pribumi di Jawa, di Madura, tetapi sekarang sering diterapkan di tempat lain. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku ialah Reglement Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama Het Herzl Landes Reglement atau HIR. Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka Het Herzl Inles Reglement berhubungan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951 atau Lembaga Negara tahun 1951 Nomor 59 tambahan Lembaga Nomor 81. Materi dari pemaparan kelompok 3 yang berjudul Pengertian Hukum Acara Pidana. Pengertian hukum acara pidana ialah hukum formal, artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana material. Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana material yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum acara pidana ialah serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana material. Apabila dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara material, maka hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bisa disebutkan dengan KUHP. Banyak ahli dalam hukum pidana telah memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian hukum acara pidana, seperti Simon yang mengemukakan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Namun menurut Andi Hamzah, pendapat hukum acara pidana ialah paling tepat dan lengkap karena merinci pula substansi hukum acara pidana itu bukan permulaan dan akhirannya saja. Hukum acara pidana ialah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara melalui alat-alat menyidik kebenaran. Yang kedua, sedapat mungkin penyidik pelaku perbuatan itu. Yang ketiga, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan bukti. Yang kelima, hakim memberikan keputusan tentang terbukti tindaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Yang keenam, upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut, akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan terkait hukum acara pidana tersebut, yaitu yang pertama Suroso mengemukakan bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum material yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum material. Yang menurut Mulyanto menjelaskan pengertian hukum formil atau hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material atau hukum pidana, dan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material. Dalam mempertahankan hukum pidana formil, khususnya beracara di bidang hukum pidana yang tidak terlepas dari sumber-sumber hukum acara pidana yang berlaku. Sumber-sumber hukum acara pidana tersebut antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LNRI tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang mulai berlaku 3 Desember 1981. Yang kedua, PPP Nomor 20 tahun 1938 tentang pelaksanaan KUHP yang mulai berlaku 1 Agustus 1983. Terus fungsi hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki dua fungsi, yakni yang pertama fungsi represif dan fungsi preventif. Ya, apa yang dimaksud dengan fungsi represif? Fungsi represif ialah tindakan yang dilakukan setelah atau sudah peristiwa terjadi. Jadi, pada fungsi ini hukum acara pidana digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan dan menegakkan hukum pidana kepada seorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, ada fungsi preventif. Apa sih fungsi preventif? Ialah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana, sehingga diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Nah, terus ada tujuan hukum acara pidana. Berdasarkan pengertian dan fungsi hukum acara pidana, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana setidaknya memiliki 3 tujuan mendasar, yaitu yang pertama ada untuk mencari data mendapatkan kebenaran akan suatu tindakan pidana. Yang kedua, untuk melakukan penuntutan kepada tersangka. Yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan putusan kepada terdakwa di persidangan. Penjelasan kelompok 4, tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Substansi dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah apa yang diundangkan dalam KUHP, ketentuan-ketentuan lain di luar KUHP yang secara keseluruhan menjadi satu sistem kaidah. Salah satu substansi dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mengatur terkaitnya pelaksanaan pidana. Pidana, tahapan-tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana meliputi tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan upaya hukum,
sampai pada putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap dilakukan eksekusi. Penjelasan dari kelompok 5 yang berjudul Perihal Penuntutan. Tugas dan wewenang penuntut umum. Di dalam pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa penuntutan umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut ilmu. Mengenai wewenang jaksa penuntut umum diatur lebih lanjut dalam pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang seorang jaksa di bidang pidana adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tersebut, melakukan penuntutan, penutup perkara dengan kepentingan umum, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu. Perubahan surat dakwaan. 1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penutupannya. Yang kedua, pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan 1 kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntutan umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat dan penyelidik. Yang penggabungan perkara. Pasal 142 KUHP, penuntut umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu aurat dakwaan. Yang digabungkan di sini adalah perkara, yaitu untuk beberapa perkara itu hanya dibuat satu surat dakwaan saja. Berkas-berkas perkara yang terima dari penyidik, yaitu beberapa berkas perkara, tetap sebagaimana adanya terpisah-pisah. Dengan kata lain, penuntut umum tidak melakukan pengetikan ulang terhadap penyelidik dalam beberapa berkas untuk menjadi satu berkas saja. Hanya beberapa berkas perkara itu disampaikan bersama ke pengadilan negeri karena untuk semua berkas perkara yang terima dari penyidik tersebut hanya dibuat satu surat dakwaan saja. Penyampaian perkara. Penyampaian perkara pidana demi kepentingan umum yang merupakan salah satu wewenang Jaksa Agung tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf C menyebutkan bahwa menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penutupan perkara. Yang dimaksud dengan penutupan perkara ialah demi hukum atau demi kepentingan hukum itu adalah perbuatan tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan oleh penuntut umum, misalnya karena adanya dasar-dasar yang meniadakan pidana, maupun dalam bentuk ketidaksengajaan karena tidak adanya unsur melawan hukum, karena tidak dapat bertanggung jawab tersangka atas perbuatannya, ataupun karena tidak dapat dipertanggungjawabkan yang perbuatan yang bersangkutan kepada tersangka. Penjelasan dari kelompok 6 yang berjudul Kewenangan Pengadilan untuk Mengadili. Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili, misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Maka berdasarkan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kewenangan mengadili tersebut ada pada pengadilan agama. Contoh lain mengenai masalah sewa-menyewa, utang piutang, jual beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan pengadilan negeri. Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya masalah utang piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan karena salah satu tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan, walaupun penggugat dapat juga mengajukan gugatan pada PN Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam sistem hukum kita, pengaturan mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Demikianlah pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Cara mengadili seperti yang dikehendaki oleh sistem hukum kita tersebut di atas termasuk ke dalam kategori adjukatif. Atas dasar pembagian wewenang pengadilan tersebut di atas, seolah-olah terdapat
4 instansi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana terdapat di dalam pasal 10 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi sebenarnya hanya terdapat 3 instansi saja, yaitu Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Kewenangan Pengadilan Tinggi Pasal 87. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dimintakan banding. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 88, Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Kelompok 7. Ganti kerugian, rehabilitas, dan menggabungkan gugatan ganti rugi. Yang pertama, mekanisme pengaturan pelaksanaan ganti rugi berdasarkan KUHP. Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 KUHP sebagai berikut. Pasal 95, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkap atau penahan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat yang perkaranya tidak diajukan dalam pengadilan negeri diputus di sidang peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Mekanisme pengaturan pelaksanaan rehabilitas berdasarkan KUHP. Rehabilitas merupakan satu lembaga hukum yang baru dikenal dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, sama seperti ganti rugi, akan tetapi berbeda dengan ganti rugi yang telah lama dikenal dalam dunia. Pengaturan mengenai rehabilitas pertama kali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan dan kehakiman. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan sistematika KUHP. Yang pertama, ganti rugi atas tersangka dan terdakwa berdasarkan KUHP. Gugatan ganti rugi atas tersangka dan terdakwa tertera dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP, di luar Pasal 9 dan Pasal 96 KUHP. Ketentuan ganti kerugian kepada pihak ketiga, penggabungan perkara gugatan perdata pihak ketiga dan perkara pidananya yang ternyata pihak ketiga itu luas artinya karena meliputi selain gugatan dari korban juga biasa muncul gugatan dari asuransi kesehatan pihak pemerintahan dalam hal pelanggaran izin usaha. Gugatan ganti rugi atas tersangka dan terdakwa berdasarkan KUHP. Perdata itu luas ruang lingkupnya, jadi semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan. 10 ketentuan tentang ganti kerugian setelah penjualan kembali sangat penting dan telah menjadi ketentuan yang universal juga. Gugatan ganti rugi setelah peninjauan kembali memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam rumusan pasal 263 ayat KUHP, yaitu apakah putusan tersebut harus diartikan sebagai putusan yang diucapkan dengan hadirnya terdakwa saja atau termasuk pula ke dalam pengertian yakni putusan yang diucapkan tanpa hadirnya terdakwa ataupun yang didalami ilmu pengetahuan hukum pidana. Menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan seperti itu sudah diketahui oleh hakim pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan beban dan lain-lainnya. Penjelasan pasal dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tebusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tebusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. Selanjutnya dari kelompok 8 yang berjudul pemeriksaan di sidang peradilan. Pemeriksaan di sidang peradilan yaitu suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran atau material terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu perkara, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidik dan peraturan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran material suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap
diri seorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal ayat 2 yang menyatakan, yaitu tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang salah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pemeriksaan sidang peradilan. Pemeriksaan identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas terdakwa dengan tujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara lainnya, untuk memastikan dan meyakinkan dalam persidangan bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai terdakwa atau pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 2. Pembacaan surat dakwaan. Pengertian umum surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah surat akta memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Dan yang terakhir, surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. 3. Proses pembuktian. Pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti. 4. Penentuan oleh penuntut umum kepada terdakwa, yaitu setelah selesai proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian atau sidang ketiga, baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum, dan selanjutnya baik terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum tidak lagi mengajukan bukti-bukti tambahan. Yang kelima, vonis atau putusan pengadilan. Setelah hakim selesai musyawarah, maka sidang selanjutnya atau sidang ke-8 segera membaca keputusannya dengan memanggil kembali terdakwa, penasehat hukum, serta penuntut umum. Cara untuk dapat mengetahui, membantu mendapatkan bukti pada perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan visum et repertum. Materi dari kelompok 9, perihal pembuktian. Pengertian pembuktian ialah berasal dari kata bukti, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan dan akhiran an. Maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan dan akhiran an, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti-bukti. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik, dan justru masalah pembuktian menepati titik sentral dalam hukuman acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian ialah untuk mencari dana, mendapatkan kebenaran material, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Tujuan pembuktian ialah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya, sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut pasal 184 ayat 2 KUHP bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Teori-teori tentang pembuktian. Yang pertama, ada sistematik teori keyakinan belaka. Yang kedua, ada sistem atau teori menurut undang-undang yang positif. Yang ketiga, sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Yang keempat, sistem pembuktian bebas atau first Lewis theory. Alat-alat pembuktian. Pengertian alat bukti ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Definisi alat bukti yang sah adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian karena bisa menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu yang pertama, adanya keterangan saksi, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga, surat, yang keempat, petunjuk, yang kelima, keterangan terdakwa. Dari kelompok 10, pemutusan pengadilan.
hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberi keadilan kepada para pencari keadilan. Putusan pengadilan menurut pasal 1/2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua putusan pengadilan yang sah dapat memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Peran dari kelompok 11 yaitu yang berjudul upaya hukum. Upaya hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan di berbagai tindakan pengadilan. Ada dua upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa. Yang termasuk ke dalam upaya hukum biasa ialah yang pertama upaya hukum banding, yang kedua upaya hukum kasasi. Terus upaya hukum luar biasa yang termasuk ke dalam luar biasa adalah yang pertama ada kasasi demi kepentingan umum, yang kedua peninjauan kembali atau PK, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Semua upaya hukum ini mempunyai aturan dan tata cara dalam pengajuannya dan juga merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia yang tidak puas dengan keputusan pengadilan. Kelompok 12, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Asas-asas eksekusi. Menurut Yahya Harap, pada 4 azas eksekusi yang merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap putusan yang akan dieksekusi. Asas-asas tersebut adalah: yang pertama, putusan yang akan dieksekusi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan serta-merta, putusan provinsi atau gross. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh yang kalah. Yang ketiga, putusan akan dieksekusi bersifat kondemnator. Yang keempat, eksekusi atas perintah. Jenis-jenis eksekusi. Yang pertama ada eksekusi real, kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang ketiga eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksud eksekusi real yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, penggosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi real ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amal putusan tanpa memerlukan lelang. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang itu dimaksud menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Yang dimaksud dengan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan ialah untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR yang menyatakan jika seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, akan dibolehkan pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada pengadilan negeri dengan pertolongan ketuanya, baik dengan syarat atau dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapat jika putusan itu dituruti. Sekian pemaparan dari materi-materi kelompok 1-12. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.